Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afil Farizi Maestika, NIM 120144025 dari Prodi Psikologi Islam Fatah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ajaran agama Buddha. Agama Buddha atau Buddhisme adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India dan berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Penyebaran agama Buddha di India dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Agama Buddha adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih dari 7% populasi di dunia yang dikenal sebagai Buddhis. Agama Buddha juga meliputi berbagai ilmu, nilai tradisi, filosofi, keyakinan, dan kepercayaan, meditasi, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Agama Buddha lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar antara abad ke-6 dan 4 sebelum Masehi, menyebar ke sebagian besar Asia. Buddha dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang sang maha guru agung yang telah sadar atau tercerahkan yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka. Dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, atau kegelapan batin atau moha, keserakaan atau lobha, dan kebencian atau kemarahan atau dosa. Berakhirnya atau padamnya moha, lobha, dan dosa disebut dengan nibbana. Untuk mencapai nibbana, seseorang melakukan perbuatan benar, tidak melakukan perbuatan salah, mempraktikkan meditasi untuk menjaga pikiran agar selalu pada kondisi yang baik, atau murni dan mampu memahami fenomena batin dan jasmani. Secara historis, akar Buddhisme terletak pada pemikiran religius dari India kuno selama paruh kedua dari milenium pertama sebelum Masehi. Pada masa tersebut merupakan sebuah periode pergolakan sosial dan keagamaan, dikarenakan ketidakpuasan yang signifikan terhadap pengorbanan dan ritual-ritual dari Brahmanisme Weda. Tantangan muncul dari berbagai kelompok keagamaan asketis dan filosofis baru yang memungkiri tradisi Brahmanis dan menolak otoritas Weda dan para Brahmana. Kelompok-kelompok ini yang anggotanya dikenal sebagai Sramana merupakan kelanjutan dari sebuah untaian pemikiran India yang bersifat non-Weda, yang terpisah dari Brahmanisme Indo-Arya. Para ahli memiliki alasan untuk percaya bahwa ide-ide seperti samsara, karma dalam hal pengaruh moralitas terhadap kelahiran kembali, dan moksa berasal dari Sramana dan kemudian diadopsi oleh agama ortodoks Brahmin. Konsep ketuhanan dalam Buddhisme perlu ditekankan bahwa Buddha bukan Tuhan. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Abrahamik, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke nibbana, surga ciptaan Tuhan yang kekal. Ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biku, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Ungkapan tersebut adalah pernyataan dari Buddha yang terdapat dalam Sutta Pitaka, yang merupakan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati, Ajatang, Abutang, Akatang, Samkatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku atau anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi atau asam kata, maka manusia yang berkondisi atau samkata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan atau samsara dengan cara bermeditasi. Berikut hari raya dalam agama Buddha. Yang pertama, Waisak. Penganut Buddha merayakan hari Waisak yang merupakan peringatan 3 peristiwa, yaitu hari kelahiran Pangeran Sudarta atau nama sebelum menjadi Buddha, hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama, dan hari Sang Buddha wafat atau mencapai Nibbana atau Nirwana. Yang kedua, Katina. Hari Katina merupakan upacara persembahan jubah kepada Sangha setelah menjalani fasa. Yang ketiga ada Asada. Kebaktian untuk memperingati hari besar Asada disebut Asada Puja atau Asala Puja. Hari Raya Asada diperingati 2 bulan setelah Hari Raya Waisak. Yang terakhir adalah Magha Puja. Hari besar Magha Puja memperingati disabdakannya Ovada Patimokkha, inti agama Buddha dan etika pokok para biku. Moralitas dalam ajaran Buddha. Sebagaimana agama Kristen, Islam, dan Hindu, ajaran Buddha juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemoralan. Moralitas dalam ajaran Buddha bertujuan praktis menuntun orang menjunjung tujuan akhir kebahagiaan tertinggi. Dalam jalan umat Buddha menuju pembebasan, setiap individu dianggap bertanggung jawab untuk keberuntungan dan kemalangannya sendiri. Setiap individu diharapkan mengupayakan pembebasannya sendiri melalui pemahaman dan usaha. Keselamatan umat Buddha adalah hasil pengembangan moral orang itu sendiri dan tidak dapat diadakan atau diberikan kepada seseorang oleh sesuatu perantara eksternal. Misi Sang Buddha adalah untuk mencerahkan manusia akan sifat keberadaan dan untuk menasihatkan bagaimana cara terbaik untuk kebahagiaan mereka dan keuntungan orang lain. Secara konsekuen, etika umat Buddha bukan merupakan perintah apapun yang memaksa manusia untuk mengikutinya. Moralitas bagi umat Buddha dapat dirangkum dalam 3 prinsip sederhana. Hindarkan kejahatan, lakukan kebaikan, sucikan pikiran, inilah nasihat yang diberikan oleh semua Buddha. Sekian penjelasan singkat materi konsep ajaran agama Buddha dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.